Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Mahendra dengan NIM 3 digit tim terakhir 067 dari kelas Praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan tentang finite state machine dengan state flow. Lanjut. Sumber referensi yang saya gunakan adalah dari beberapa ini, penulis resmi dengan state flow, MATLAB Simulink, dari beberapa ini, kemudian latar belakang dan tujuan. Dalam dunia teknik dan rekayasa perangkat lunak, banyak sistem yang bekerja berdasarkan kondisi tertentu. Sistem yang kompleks seringkali sulit dimodelkan hanya dengan logika pemrograman biasa, sehingga diperlukan pendeteksi yang lebih struktur. State machine ini hadir sebagai solusi untuk tujuan dari pembahas solusi untuk memodelkan kondisi dan transisi sistem secara jelas. Tujuan dari pembahas ini adalah untuk memahami konsep dasar state machine, mengenal komponen utama FSM, melihat contoh penerapan dalam sistem nyata, serta mempelajari bagaimana state flow dapat digunakan dan diintegrasikan dengan MATLAB atau Simulink. Kemudian apa itu state machine? State machine adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem berdasarkan kondisi tertentu. Yang disebut state dalam sistem ini dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya melalui sebuah transisi yang dipicu oleh suatu kejadian atau event. Finite state machine merupakan bentuk khusus dari state machine yang memiliki jumlah state terbatas dengan sederhana dan mudah dipahami. Sebagai contoh, pintu otomatis bisa dimodelkan dengan state tertutup dan membuka, terbuka, atau menutup. Komponen utama finite state machine yaitu ada 4 komponen, yaitu pertama state, yaitu kondisi sistem pada suatu waktu tertentu seperti play, pause, stop, MP3 player. Kedua ada event, yaitu kejadian yang memicu perubahan state machine, misalnya tombol ditekan atau timer selesai. Ketiga ada transition, yaitu perpindahan antar state yang terjadi ketika event muncul. Keempat ada action, yaitu perintah atau perilaku yang dilakukan baik selama transisi maupun ketika berada dalam sebuah state. Dengan kondisi keempat komponen ini, sebuah sistem dapat bekerja secara teratur sesuai logika yang didefinisikan. Contoh state flow MP3 player. Contoh sederhana penerapan FSM. Sistem ini memiliki 3 state utama, yaitu stop, play, dan pause. Kemudian antar state dipicu oleh tombol yang ditekan pengguna. Jika tombol play ditekan dari kondisi stop, maka sistem berpindah ke state play dan kondisi musik mulai diputar. Jika tombol pause ditekan, sistem masuk ke state pause, di mana musim berhenti sementara. Ketika tombol stop ditekan, sistem kembali ke step stop dan musik berhenti total. Kemudian ada contoh state flow seperti traffic light, ya, seperti di lampu lalu lintas, ya, itu menggunakan state flow. Lampu lintas adalah contoh nyata dari FSM atau sistem ini memiliki 3 state utama, yaitu merah, hijau, dan kuning. Pergantian state dikendalikan oleh timer. Dari merah, sistem akan berpindah ke hijau, lalu ke kuning, dan kembali lagi ke merah. Setiap state memiliki aksi tertentu. Ketika merah, kendaraan harus berhenti, ketika hijau, kendaraan boleh berjalan, dan ketika kuning, kendaraan mendapat peringatan untuk bersiap berhenti. Dengan ini, perilaku lampu lalu lintas menjadi struktur dan mudah disimulasikan. Ada state action, yaitu terdapat 3 jenis action, yaitu entry, during, dan exit. Entry action adalah perintah yang dijalankan saat sistem masuk ke dalam state. During action adalah perintah yang dijalankan selama sistem berada dalam state. Sementara exit action adalah perintah yang dijalankan ketika sistem keluar dari state. Contohnya pada lampu lintas, ketika masuk state hijau, lampu hijau dinyalakan, entry. Selama berada pada state hijau, sistem menghitung mundur, timer atau during. Saat keluar dari hijau menuju kuning, lampu hijau dimatikan, exit. Kemudian ada state flow di MATLAB atau Simulink. State flow adalah sebuah
Toolbox dan MATLAB yang digunakan untuk membuat, memodelkan, dan memunisikan finite state machine serta logika kontrol. Dengan state flow, pengguna dapat menggambarkan sistem dalam bentuk diagram visual sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, state flow juga menyediakan fitur debug dan animasi di diagram sehingga pengguna dapat melihat langsung bagaimana transisi antar state terjadi selama simulasi berlangsung. Hal ini dapat membantu dalam memahami alur logika, menemukan kesalahan desain, serta memastikan bahwa sistem bekerja sesuai spesifikasi. Dengan visualisasi yang interaktif, state flow bukan hanya berguna untuk perancangan sistem kontrol yang kompleks, tapi juga pembelajaran konsep finite state machine secara lebih intuitif. Kemudian ada integrasi state flow dengan MATLAB Simulink. Integrasi state flow dengan Simulink memungkinkan simulasi sistem yang lebih realistis. Prosesnya dimulai dengan membuat diagram FSM di dalam state flow chart. Diagram ini kemudian dihubungkan dengan blok-blok Simulink yang berfungsi sebagai input dan output. Setelah itu, simulasi dapat dijalankan untuk melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal masukan. Hasil simulasi dapat dianalisis melalui grafik atau scope sehingga kita bisa memverifikasi apakah logika FSM berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian kita akan masuk ke simulasi MATLAB. Di simulasi MATLAB ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Simulink ya. Di sini saya akan memberikan 4 contoh state flow. Nah, pertama dulu bagaimana cara menggunakan state flow. Di sini state flow tersedia di library, dan ini chart ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali. Nah, di dalamnya ini terdapat berbagai menu. Nah, di menu ini kita bisa gunakan state, junction, default transition, dan lainnya. Nah, pada tugas pertama ini saya membuat simulasi sederhana dengan 2 keadaan state, yaitu on dan off. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem dapat berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain berdasarkan nilai input. Pada state on terdapat perintah entry Y sama dengan min 3, yang artinya ketika sistem berada dalam kondisi on maka nilai output yang akan menjadi min 3 ya. Sedangkan pada state off terdapat perintah entry sama dengan Y sama dengan 3, sehingga ketika sistem berpindah off nilai output berubah menjadi 3. Perbedaan antar state ditentukan oleh kondisi input U, di mana kondisi U lebih besar atau sama dengan 1, sistem akan pindah ke state on. Dan ketika U kurang dari 1, sistem kembali ke state off. Model ini menggunakan cara kerja logika sederhana seperti saklar di gitar atau sistem kontrol biner yang memiliki 2 kondisi, yaitu menyala dan mati. Kita berikan contohnya. Misal ini 1, ketika kita run kondisinya akan menjadi 3. Misal kita turunkan menjadi 0,5, kondisinya akan menjadi min 3. Seperti saya jelaskan tadi, karena entry jika on Y min 3 dan off outnya Y sama dengan 3. Kemudian ada yang kedua. Pada tugas kedua ini saya merancang simulasi lampu lalu lintas otomatis yang terdiri dari 3 state utama, yaitu red, green, yellow. Masing-masing state memiliki warna lampu yang menyala pada waktu tertentu saat sistem
berada pada state red. Nah, ini after red ke green 50 second, green ke yellow 50 second, dan yellow ke red 3 second. Saat sistem berada lampu dengan light menyala dengan red light sama dengan 1, sedangkan lampu hijau dan kuning bernilai 0 ini ya. Dan setelah 50 detik sistem dirubah menjadi yellow. Pada state yellow, lampu kuning menyala selama 3 detik. Ini sebelum kembali ke red. Perbedaan antar state diatur menggunakan fungsi waktu 3 second ini, sehingga seluruh proses berlangsung otomatis dan berulang. Nah, sistem ini seperti sistem lampu lalu lintas. Kita lihat jika kita jalankan sekitar waktu 250 ini gitaran. Nah, ini adalah grafik dari lampu tersebut ketika berada di lampu merah tadi 30 detik, kemudian lampu hijau 30 detik, kemudian kembali ke lampu kuning berjalan sekitar 3 detik. Jadi kita bisa lihat grafiknya selama saya setting 250 detik tadi. Nah, itu dari tugas kedua ini. Kemudian ada tugas ketiga. Tugas ketiga ini saya membuat simulasi lampu sein kendaraan. Diagram state flow ini memiliki 3 keadaan utama, yaitu off, left, dan right. Ketika sistem berada pada keadaan off, ini semua lampu mati dengan right light sama dengan 0, dan left light sama dengan 0 jika tuas kiri diaktifkan sama dengan 1, dan right left sama dengan 0. Sistem akan berpindah ke state left yang ini. Begitu juga sebaliknya, jika tuas kanan diaktifkan right, sistem akan berpindah ke state right. Baik state left maupun right memiliki 2 substate, yaitu on dan off, yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu sein secara berkedip setiap 0,5 detik, seperti di mobil ya. Kalau di mobil kita memulai lampu sein, kita sein on, maka lampu akan berkedip secara 0,5 detik. 5 detik. Jika off, bisa kita matikan. Dan ini kita bisa lihat. Nah, kita mulai saja. Ini jika right-nya hidup. Nah, ini grafiknya. Jika right hidup, grafiknya akan hidup. Jika kita ubah kebalikannya sama, maka lampu akan sesuai. Kemudian lanjut ke tugas terakhir. Pada tugas keempat ini saya menggambarkan state flow dengan MATLAB function dan Simulink
function. Dalam diagram ini terdapat 3 state yaitu A, B, C merupakan kondisi awal, dan setelah 3 detik ini ya, karena saya setting 3 detik, sistem otomatis berpindah ke state B. Pada state B terdapat perintah ini X sama dengan 3 dan simu, yang berarti nilai X diset ke 3, U sama dengan 3, dan hasilnya dikirim ke fungsi simulink. Nah, fungsi ini simulink bernama simu untuk diproses. Setelah itu jika kondisi U sama dengan 3 terpenuhi, sistem akan berpindah ke state C, yang dimana entry Y sama dengan mat X yang memanggil fungsi matlet bernama mat. Nah, ini function kedua dilakukan perhitungan Y sama dengan mat X. Nah, kita bisa lihat fungsinya di sini. Nah, ini function out 70 plus in. Nah, saya setting 70 plus in 2. Nah, jika inputnya berapapun akan dijumlah dengan 70, karena sudah saya setting di sini 70 tadi. Dan saya sebelum perlihatkan juga, ini adalah function yang pertama. Di sini terlihat settingannya, kita bisa ubah-ubah dari. Dan diagramnya juga terdapat 2 function eksternal ini ya, kan output yang hasilnya perhitungan. Bisa kita lihat, misal 80 saja, bisa 80, maka keluarannya adalah 13, karena tadi di 70 tadi dan ditambah 3. Misal kita ubah di sini, kasihnya 33 karena tadi sudah diubah. Nah, tugas ini saya belajar bagaimana, maaf, jadi itu dari tugas 1, 2, 3, 4 yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa finite state machine merupakan model yang sangat penting dalam merancang sistem yang tergantung pada kondisi tertentu. FSM memiliki 4 komponen utama, yaitu state, event, transition, and action. Contoh penerapannya dapat ditemukan dalam M3 player, traffic light, dan lampu sein dengan menggunakan state flow. Pemodelan FSM ini menjadi lebih mudah karena bersifat visual dan dapat diintegrasikan langsung dengan MATLAB atau Simulink. Dengan demikian, FSM memberikan cara yang efektif untuk memahami, menguji, dan mengimplementasikan logika sistem yang kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.